Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Eka Satria dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang modernisasi dan westernisasi. Globalisasi dalam perubahan sosial. Perubahan sosial itu sama halnya dengan modernisasi. Perubahan sosial dan modernisasi menimbulkan beberapa faktor, di antaranya keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki, terjadi persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki, diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya, timbulnya ide globalisasi, harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia, dan tidak mampu menyiapkan diri. Ide globalisasi itu sendiri memiliki arti, yaitu sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia atau global. Sedangkan tidak mampu menyiapkan diri itu dibagi menjadi dua, di antaranya mengalami culture shock dan mengalami culture lag. Mengalami culture shock itu adalah keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakserasian oleh karena masyarakat yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Sedangkan mengalami culture lag adalah ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Dan di sini ada dua contoh gambar. Gambar yang pertama itu gambar orang yang masih memegang erat budaya lokal yang berada di daerah tersebut, sehingga mereka tertinggal oleh budaya yang udah ada di daerah dekat perkotaan. Dan gambar yang di bawah adalah contoh orang yang mungkin sudah mengikuti perubahan sosial atau modernisasi, karena terlihat dari gaya rambutnya dan model pakaian yang mereka pakai. Dan di sini ada pengertian modernisasi. Asal kata modo artinya cara, dan ernus artinya periode waktu masa kini. Proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, dan perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Menurut Kuncoro Ningrat menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Dan menurut Cockburn dan Nimkov, modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Bentuk perubahan dalam modernisasi. Directed change. Directed change dibagi menjadi dua, yaitu aspek sosial demografi dan aspek struktur organisasi sosial. Aspek sosial demografi merupakan proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Dan sedangkan aspek struktur organisasi sosial merupakan proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Dan di sini ada contoh gambar McDonald's. Dan ada ciri, syarat, dan mental manusia modern. Manusia modern memiliki ciri-ciri di antara lain sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada iptek, dan yang terakhir, imbalan harus sesuai dengan prestasi apa yang dia miliki. Kemudian ada sikap mental. Sikap mental itu kebudayaan masyarakat dalam dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Terus ada syarat modernisasi, yaitu cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, dan yang terakhir ada desentralisasi wewenang. Gejala modernisasi. Gejala modernisasi itu ada di beberapa bidang, yaitu bidang sosial, di bidang ekonomi, dan di bidang politik.
Di bidang sosial itu antara lain ada munculnya kelas-kelas sosial, munculnya sikap konsumerisme, dan adanya gejala urbanisasi. Sedangkan di bidang ekonomi ada munculnya industri besar, adanya tenaga ahli, adanya perkembangan dalam bidang industri, sudah menggunakan teknologi modern, dan masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa. Dan yang di bidang politik itu adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana informasi, dan berlakunya hukum secara sistematis. Dan di sini ada dua contoh gambar. Yang pertama itu yang para cewek yang sedang memegang belanjaan. Itu disebut dengan konsumerisme. Konsumerisme adalah dampak negatif dari modernisasi. Kenapa demikian? Karena orang yang memiliki sifat konsumerisme itu memiliki rasa yang tidak puas apa yang dia miliki, sehingga dia akan terus membeli barang yang mungkin menurut dia itu tidak terlalu penting, tapi dia harus tetap beli agar terlihat keren, terlihat mewah, dan terlihat hedon oleh masyarakat luar. Dan gambar yang kedua ada penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Contohnya sebagai misalkan ada bencana banjir, jadi dengan menggunakan drone itu kita bisa melihat titik-titik banjir tuh di mana saja. Dan yang kedua seperti maraknya kemacetan di daerah ibu kota. Jadi dengan drone kita bisa melihat daerah mana aja sih yang terjebak oleh macet. Kemudian ada dampak modernisasi. Dampak modernisasi itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya yang pertama memperkuat integrasi dalam masyarakat, yang kedua kemajuan dalam bidang industri, yang ketiga kemajuan dalam bidang transportasi, yang keempat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kelima meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Sedangkan yang dampak negatifnya, yang pertama adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, yang kedua munculnya kriminalitas, yang ketiga timbulnya kenakalan remaja, dan yang keempat pencemaran lingkungan alam. Dan di sini ada gambar alat transportasi dulu dan sekarang. Adanya perubahan sepeda, mobil, kereta, pesawat, dan kapal laut dari dulu hingga sekarang tuh perubahannya bagaimana gitu. Dan kemudian ada westernisasi. Pengertian westernisasi itu sendiri adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Nah, bidang yang diadopsi oleh budaya barat itu sendiri yaitu bidang industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara berpakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Dan ciri-ciri westernisasi itu yang pertama lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Contohnya seperti gaya hidup mewah dan hedonisme, seperti orang yang memiliki sifat konsumerisme tadi. Yang kedua, mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Mungkin orang yang mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang itu dia melakukan hal itu agar terlihat keren. Dan yang ketiga, semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, adanya perubahan pada berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Dan yang terakhir, masyarakat juga semakin individual disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini menjadi semakin terkikis. Dan di sini ada perbedaan dan persamaan modernisasi dengan westernisasi. Kita bahas yang perbedaannya dulu. Perbedaan modernisasi dan westernisasi. Kalau yang modernisasi, yang pertama itu mutlak, ada dan diperlukan oleh setiap negara. Dan yang kedua, tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan westernisasi
Yang pertama itu mutlak pembaratan, dan yang kedua munculnya westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat, sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Dan yang terakhir, adanya persamaan modernisasi dan westernisasi. Persamaannya yang pertama itu modernisasi, westernisasi dan sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi. Yang kedua, sama-sama memiliki unsur-unsur dari dunia barat. Yang ketiga, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Dan yang terakhir, yang keempat, sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Sekian presentasi dari saya, Ivan Eka Satria. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.